itu saya kira itu hal biasa sebenarnya, dua instansi kejaksaan dengan berbagai komponen dengan lembaga-lembaga lain melakukan hubungan kemitraan terkait dengan masih banyaknya misalnya orang-orang yang berada dalam daftar pencarian orang. Nah, ini kan harus perlu ada kepastian hukum terhadap Bim.Baik dalam proses penyidikan. Bisa jadi di balik perluasan atau penambahan wewenang ini ada semacam kompetisi di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi bisa jadi di balik ini ada semacam kompetisi atau ego sektoral di dalam, atau bahkan lebih jauh tidak saling percaya. Ini bukan dalam rangka rivalitas menurut saya ya. Artinya kalau memang ini rivalitas sangat disayangkan, tapi kita ingin menjaga perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi memang agak rumit soal penyadapan ini. Selamat malam. Kerjasama Kejaksaan Agung dengan penyedia layanan komunikasi soal penyadapan mendapat sorotan. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan sebagai upaya penegakan hukum ini dituding berpotensi mengancam hak privasi warga negara. Tudingan ini beralasan, pasalnya tidak ada prosedur dan batasan yang jelas terkait mekanisme penyadapan yang bakal dilakukan kejaksaan. Hal ini tentu saja menyisakan pertanyaan dan memunculkan kecurigaan. Apakah penyadapan yang dilakukan tidak serampangan dan merugikan privasi orang? Inilah Satu Meja The Forum. Siap-siap, ponsel Anda bisa disadap. Langkah Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepakatan dengan 4 operator penyedia layanan telekomunikasi menuai polemik. Dalam nota kesepakatan itu, Kejaksaan dan perusahaan telekomunikasi akan kerjasama pada pertukaran dan pemanfaatan data informasi termasuk penyadapan. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menjamin penyadapan melalui fungsi intelijen itu murni untuk penegakan hukum. Kaitan dengan itu saya kira itu hal biasa sebenarnya, dua instansi kejaksaan dengan berbagai komponen dengan lembaga-lembaga lain melakukan hubungan kemitraan. Karena memang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam konteks penegakan hukum itu bisa dilakukan. Sementara, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS, Nasir Jamil, mempertanyakan penandatanganan MOU tersebut. Nasir mengingatkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan wajib diatur melalui undang-undang khusus yang hingga kini belum dibentuk oleh pemerintah maupun DPR. Sangat dibutuhkan penjelasan kepada Komisi 3 ya DPR RI terkait dengan nota kesepahaman tersebut, sehingga kemudian kita tahu apa ini maksudnya dan bagaimana pertanggungjawaban kejaksaan dengan pasal 30C itu, bahwa penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan bisa dilakukan setelah ada undang-undang tentang penyadapan. Publik pun dibuat was-was. Nota kesepakatan soal penyadapan menjadi ancaman terhadap perlindungan hak privasi warga negara, sebagaimana dijamin UUD 1945. Pertanyaan yang paling sentral dari kewenangan penyadapan ini adalah perlindungan privasi warga negara, warga masyarakat. Perlindungan ini menyangkut informasi-informasi rahasia atau informasi pribadi yang biasanya berlangsung di dalam percakapan-percakapan perorangan. Tentu penegakan hukum dapat dibenarkan untuk melakukan katakanlah tindakan-tindakan hukum yang memasuki wilayah pribadi sejauh itu memenuhi kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. Karena perlindungan privasi dalam hak asasi manusia sangat-sangat penting. Jadi kalau itu tidak diperlukan, saya kira itu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan dan hanya merupakan upaya terakhir untuk benar-benar katakanlah mengatasi keterbatasan alat bukti lainnya. Nota kesepakatan soal penyadapan diteken oleh Jamintel Kejagung, Reda Mantovani, dan 4 perusahaan telekomunikasi, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Excel Smart Telkom Sejahtera
pada Selasa 24 Juni 2025. Kejaksaan akan memanfaatkan data operator seluler untuk mencari buron dan mengumpulkan data yang mendukung penegakan hukum. Namun, Kejaksaan dinilai perlu mempertegas prasyarat penggunaan kewenangan penyadapan karena tanpa batasan dan prosedur yang jelas, penyadapan berpotensi mengancam hak privasi warga negara. Siap-siap ponsel Anda bisa disadap adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Ketua Komisi Kejaksaan Mas Pujiono Suwardi. Malam Mas Puji. Kemudian ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Beni Harman. Malam Beni. Di sebelah kiri saya ada Direktur Kebijakan Publik Raksa Inisiatif Wahyudi Jafar. Malam Wahyudi. Dan ada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah. Malam Mbak Anis. Kami juga telah mengundang perwakilan dari pihak Kejaksaan Agung, namun hingga acara malam ini tidak ada perwakilan Kejaksaan Agung yang bersedia untuk hadir. Mas Pujiono, sebagai pengawas eksternal atau internal dari Kejaksaan, saya tanya, menurut Komisi Kejaksaan, penandatanganan melalui MOU antara Jam Intel dengan operator, itu pas nggak sih? Begini ya, jadi setelah ada penandatanganan itu, dari Komisi Kejaksaan ya, itu melakukan kajian dan pas melakukan kajian itu ada beberapa masukan dari masyarakat. Masukan itu dua sisi, ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Ya ini imbang-imbangan lah, ada yang mendukung dan yang kontra. Nah yang mendukung kontra ini semuanya kita sampaikan, kita kaji, terus kemudian dari kajian kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung, termasuk Pak JA dan Pak Jam Intel. Poin pertama adalah beberapa kekhawatiran tentu ya, bahwa nggak, saya masuk ke badan status hukumnya dulu. MOU pas nggak? Kalau MOU semuanya kan bisa melakukan MOU. Bisa. Bisa. Artinya tidak ada sesuatu yang dilanggar. Nggak ada sesuatu yang tidak dilanggar. harus menunggu undang-undang soal penyadapan. Nggak harus. Tidak harus. Karena kita itu punya 13 undang-undang sektoral yang mengatur tentang penyadapan. Oke. Ada di undang-undang kejaksaan, ada undang-undang yang terkait dengan kejaksaan ya. Ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang telekomunikasi, ada undang-undang ITE, termasuk juga ada beberapa putusan MK. Oke. Nah, kalau kewenangan itu ada untuk kemudian melakukan MOU. Nah, tinggal memang problemnya adalah di hukum acara. Oke, baik. Beni dari Komisi 3 DPR sebagai pengawas politik terhadap kejaksaan, terhadap memorandum understanding antara kejaksaan dan operator untuk menyadap. Ya menurut saya sih itu tidak ada landasan hukum apapun ya. Tidak ada landasan hukum? Tidak ada landasan hukumnya. Pertama, belum ada aturan yang menjadi payung hukum bagi kejaksaan untuk melakukan penyadapan. Itu dulu sumbernya. Kalau itu saja tidak bisa dijawab dan tidak ada, bagaimana dia mau melakukan kerjasama dengan operator Telkom? Jadi menurut saya pertanyaan yang paling pokok adalah apakah kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan penyadapan atau tidak? Menurut saya hingga saat ini kejaksaan tidak secara eksplisit diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan. Oke. Ada secara implisit itu dikatakan kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan, tetapi pelaksanaannya menunggu undang-undang dibuat. Undang-undang itu belum ada sampai saat ini. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam pengalaman kita yang punya kewenangan penyadapan secara eksplisit itu adalah KPK, kemudian kepolisian juga dalam tugas penyelidikan dan penyidikan, dan juga KPK dalam penyelidikan pemberantasan korupsi, dan juga tentu BIN ya. Tetapi selalu yang menjadi problem pokoknya itu adalah peluang abuse kekuasaan itu dilakukan tanpa ada pengawasan. Nah, oleh sebab itulah sebetulnya putusan MK jelas penyadapan harus diatur dalam undang-undang, dan pembentuk undang-undang kami ini belum buat, diminta untuk membuat undang-undang penyadapan. Sampai saat ini masih dalam proses. Oke, saya kembalikan ke Mas Pujiono terlebih dahulu. Ya. Kalau Beni kan mengatakan belum ada undang-undangnya sebetulnya.
Pak Beni mungkin hanya melihat di Undang-Undang Kejaksaan. Oke. Ada Undang-Undang Telekomunikasi, pasal 42. Bukan, yang saya maksudkan tadi itu semua dicantumkan dalam Undang-Undang Kejaksaan juga disebut begitu, tetapi pelaksanaannya, Iya, artinya kalau pelaksanaan soal bicara beda kewenangan. dengan kepolisian, beda dengan KPK. Ya, Kita beda bicara dengan kejaksaan, kewenangan. ya. Oke, bentar. Ya. Ya, Oke, silakan. kejaksaan tidak ada itu. Oke ya, Ya. bentar. Silakan Pak Puji. Kalau bicara kewenangan di pasal 42 itu 42 apa? Iya, Undang-Undang Telekomunikasi. Oh, jadi kejaksaan pakai Undang-Undang Telekomunikasi. Ada Undang-Undang Kejaksaan, ada Undang-Undang Telekomunikasi, dan ada Undang-Undang ITE yang itu juga bisa mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan. Itu satu. Di Undang-Undang Telekomunikasi itu misalnya bahwa namanya informasi yang dimiliki oleh operator itu sifatnya rahasia. Oke. Tapi bisa dibuka asal ada permintaan dari Jaksa Agung, polisian, atau penyidik-penyidik tertentu yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi acuan. Oke. Ya, sehingga dari dasar beberapa ketentuan itu memungkinkan untuk kemudian melakukan penyadapan. Hanya persoalannya memang di pasal 30C, terus di putusan MK tahun 2010 itu harus ada undang-undang. Oke. Bahkan di putusan 2010 itu kan itu uji materi undang-undang ITE yang di pasal 31 ayat 4 itu yang PP harus diganti undang-undang. Tidak bisa kemudian hukum acara penyadapan itu dengan PP, harus dengan MOU. undang-undang. MOU itu hanya kemudian kesepahaman saja. Oh, kesepahaman, bukan pelaksanaan. Oke. Yang disadap siapa sih? Ya, sebelum itu. Jadi seharusnya kemudian bola ini bukan ada di Kejaksaan, bola ini ada di DPR RI. Oke. Iya, harusnya kemudian Undang-Undang Penyadapan itu perintah MK sejak tahun 2010. Oke. Itu sampai sekarang belum ada nih. Jadi begini Pak Komisi Kejaksaan dan Pak Budiman ya. Kejaksaan apakah boleh melakukan penyadapan? Boleh. Tapi harus dengan permintaan izin pengadilan. Beda. Di Undang-Undang 13 sektoral itu. Beda dengan Di beda. undang-undang itu ada 13 undang-undang sektoral yang mengatur tentang penyadapan. Ada yang izin pengadilan, ada yang tidak izin pengadilan. Jadi kita tuh punya regulasi yang foggy menurut saya, kabur. Jadi ada yang harus izin pengadilan, ada yang tidak izin pengadilan. Baik. Ada yang itu harus permintaan Jaksa Agung, ada yang kemudian Baik. Saya ke Anissa Hidayah dulu lah. Anis, kalau dari sisi Komnas HAM, ini kan berpotensi untuk melanggar hak privat. Gimana Anda lihat sih sebetulnya? Ya, pertama kami mempertanyakan MOU untuk penyadapan ini karena ada potensi pelanggaran HAM, terutama hak atas privasi warga negara. Ini tidak hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi constitutional rights ya. Jadi dijamin di dalam konstitusi setiap warga negara atas hak privasinya gitu. Artinya negara punya kewajiban penuh untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Nah, jika penyadapan ini undang-undang secara khususnya belum ada, maka paling tidak prinsipnya itu kan harus ada standarnya, kemudian harus ada regulasinya, harus ada mekanismenya, harus ada akuntabilitas, transparansi, dan juga pengawasan. Nah, ke semua hal tadi, yang prinsip-prinsip tadi itu kan karena undang-undangnya belum ada potensi abuse of power gitu, atau penyalahgunaan kewenangan yang itu bisa menimbulkan pelanggaran hak atas privasi setiap warga negara gitu, karena belum diatur secara jelas gitu ya di dalam undang-undang yang khusus gitu. Oke, baik. Kalau Wahyudi, ini Wahyudi kan yang termasuk yang menggugat sebetulnya, yang menggugat soal penyadapan ke MK. Ini undang-undang tadi Beni mengatakan juga memang belum ada undang-undang soal penyadapan, tapi sudah ada MOU-nya. Ya, jadi tahun 2010 saya mengajukan gugatan pasal 31 ayat 4 ya Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. Jadi waktu itu kan memang yang kami gunakan basisnya adalah setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diatur pasal 28J ayat 2 Konstitusi. Nah, penyadapan itu adalah bagian dari pembatasan terhadap hak atas privasi. Nah, MK mengamini itu kemudian, dan kemudian di dalam putusannya MK menyebutkan bahwa karena setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diatur dengan undang-undang, maka MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah Presiden dan DPR, untuk membentuk undang-undang khusus tentang tata cara penyadapan. Nah, sayangnya memang sampai sekarang tadi undang-undang ini belum dibentuk. Nah, kenapa kemudian ini menjadi problematis ya? Problem yang lain kan tadi yang disebutkan soal ketidakpastian hukum. Dari berbagai macam undang-undang sektoral, memang prosedur penyadapan ini berbeda-beda gitu kan. Tetapi seharusnya penyadapan itu
kan esensinya dia harus dilarang. Seperti yang ditegaskan ketentuan pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Setiap orang melakukan penyadapan dalam bentuk apapun gitu kan. Artinya penyadapan itu prinsipnya adalah unlawful. Nah, baru dia lawful ketika dia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Satu, untuk keamanan nasional dalam konteks kerja-kerja intelijen. Yang kedua, penegakan hukum. Pun dalam konteks penegakan hukum dia harus tunduk pada sejumlah standar gitu kan. Paling tidak kalau kita mengikuti sejumlah instrumentasi internasional, ada 13 prinsip yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya penyadapan itu dilakukan. Selain diatur oleh undang-undang, dia harus izin pengadilan, ada batasan waktu yang jelas gitu kan, ada mekanisme pengawasan yang jelas, transparansinya ada, akuntabilitasnya ada. Nah, itu yang semestinya diatur di dalam undang-undang penyadapan. Sayangnya itu belum ada. Nah, kalau kita baca bagaimana MOU antara Kejaksaan Agung dengan operator ini, mereka kan terlalu menekankan aspek pasal 30B terkait dengan fungsi kejaksaan di bidang intelijen. Tetapi kemudian tidak membaca pasal 30C-nya. Di mana kemudian sebenarnya kalau kita baca pasal 30B itu tidak ada kata penyadapan sama sekali. Pasal 30B itu kan hanya kaitannya dengan intelijen. Makanya kan memunculkan pertanyaan, apakah akan mengikuti Undang-Undang Intelijen Negara ataukah akan mengikuti Undang-Undang Kejaksaan? Karena Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang 17 2011 juga mengatur tentang penyadapan. Pun di dalam Undang-Undang Intelijen Negara, kalau kita baca ketentuan pasal 32, ketika itu akan dibawa ke pengadilan, maka semenjak ada bukti permulaan yang cukup, penyadapan itu harus izin ketua pengadilan. Nah, itu yang kemudian nanti dirumuskan di dalam Undang-Undang Penyadapan. Sehingga kemudian pasal 30C terkait dengan Undang-Undang khusus tentang penyadapan itu harus ada dulu. Sebelum kemudian bagaimana prosedur penyadapan dalam konteks penegakan hukum itu dilakukan. Sehingga dalam konteks MOU kemudian saya bisa mengatakan bahwa MOU ini seharusnya batal demi hukum. Batal demi hukum. Karena apa? Karena berpotensi melanggar hak privat. Bagaimana penjelasannya setelah jeda berikut ini?